Pada video kali ini, saya Adeline Felicia Darmawan akan mempresentasikan mengenai hasil codingan saya untuk menerapkan notifikasi. Jadi pertama, pastinya menggunakan build features, view binding sama dengan true agar tidak perlu menggunakan find view by ID. Kemudian untuk versionnya yang core KTX ini itu diturunkan jadi 1.13.1 agar nantinya bisa digunakan atau menerapkan notifikasi. Kemudian di Android manifestnya jangan lupa untuk memberikan permission agar notifikasinya itu bisa muncul. Dan jangan lupa juga menggunakan tag receiver yang nantinya jika misalnya send notification, maka kan ada muncul notifikasi. Nah, agar like sama dislike-nya ini bekerja atau broadcaster receiver-nya bekerja, maka menggunakan tag receiver dan disertai dengan nama receiver yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam UI-nya atau activity.xml-nya. Pertama, pastinya ada judulnya. Judul ini tuh menggunakan text view. Saya di sini menggunakan linear layout dengan orientation vertikal, paddingnya 20 dan berada di tengah atau menggunakan gravity center. Untuk judulnya di sini menggunakan text view dengan ID TV_judul yang kemudian di sini teksnya, lalu ada font family-nya berupa Poppins Medium, di mana Poppins ini tuh sudah saya masukkan ke dalam folder res sebagai berikut. Jadi sini ada Poppins Bold, Medium, Regular, dan juga Semi Bold. Kemudian untuk margin bottom-nya itu 100 dp. Kemudian ada sublinear layout yang pertama untuk mencakup bagian yang like, baik image view-nya maupun tulisannya. Di sini itu image view-nya itu menggunakan ID jempol atas dengan width-nya sudah ditentukan, width dan juga height-nya itu sama yaitu 100 dp. Margin right-nya 50 dengan sources-nya itu drawable like yang sudah saya masukkan ke dalam folder drawable ini untuk like. Kemudian ada juga text view, di mana text view ini tuh di sini number of like itu hanya teks untuk dummy. Kemudian menggunakan Poppins Bold dengan ID TV_like6 dan juga warnanya itu black. Sama seperti yang bagian like, yang bagian dislike juga sama. Tapi di sini itu yang number dislike-nya itu duluan, jadi text view-nya duluan, kemudian disusul dengan image view. Dengan pengaturan yang sama seperti yang bagian atas, hanya yang membedakan untuk dummy-nya di sini itu menggunakan tulisan number of dislike dan image view-nya itu menggunakan image view drawable dislike yang sudah dimasukkan ke dalam drawable. Kemudian yang masing-masing ini tuh menggunakan linear layout yang berbeda. Jadi ada 2 sub linear layout. Kemudian di bawahnya ada linear layout yang isinya button. Button berupa tulisan send notification yang nantinya jika diklik maka akan muncul notifikasi. Dan button ini tuh menggunakan ID sebagai berikut, btn_notif. Kemudian masuk ke bagian main activity, di mana di main activity ini, jadi di awal kita inisiasi dulu untuk channel ID dan juga notif ID. Channel ID ini itu yang bakal mengelompokkan suatu notifikasi-notifikasi tertentu. Jadi nantinya pengguna bisa mengatur notifikasi dalam channel tersebut dengan mudah. Kemudian notif ID ini buat menandakan notifikasi tersebut. Jadi pengaturannya juga lebih mudah. Dan di sini saya menggunakan companion object kayak static class yang nantinya bisa digunakan di kelas-kelas lainnya yang nantinya hanya menggunakan sintaks berupa kelas yaitu main activity dot misalnya number like atau misalnya number dislike dan lain sebagainya. Saya di sini memasukkan ke dalam static berupa binding, number like dan juga number dislike karena binding ini itu saya akan mengeset untuk tulisan number of like dan number of dislike-nya itu akan berubah berdasarkan action-nya. Jadi saya merubahnya itu di kelas lainnya. Jadi perlu menggunakan binding di kelas lainnya sehingga binding tersebut dimasukkan ke dalam static class atau companion object dalam Kotlin.
Kemudian di sini number of like-nya pasti akan berubah setiap saat dan selalu update. Jadinya kalau misalnya diklik untuk yang kedua kalinya tidak mulai dari nol lagi. Kalau misalnya ini number of like dan juga number of dislike-nya berada di luar, maka nanti setiap diklik number of like-nya sama number of dislike-nya itu ngulang dari awal. Seperti itu, atau ngulang dari nol. Tapi kita maunya tetap terus bertambah, tidak ngulang dari awal. Kemudian on create di sini tuh inisiasi bandingnya terlebih dahulu. Kemudian ada notification notif manager. Jadi dengan notif manager ini tuh pengguna bisa menampilkan dan juga mengelola notifikasi. Kemudian masuk ke binding. Binding di sini tuh banding jempol atas, image jempol atas dengan image jempol bawah. Jika kita maksudnya jika kita klik jempol atas, maka numbernya ikut berubah. Jika klik jempol bawah, maka number of dislike-nya akan berubah atau bertambah maksudnya. Dan nantinya untuk penambahannya itu akan masuk ke dalam suatu teks yang menggantikan tulisan tadi number of like menjadi angka 1 dan number of dislike-nya juga menjadi angka 1. Yang angka satunya itu diambil dari penambahan yang telah dilakukan sebelumnya pada companion object berupa number like dan juga number dislike. Kemudian untuk nantinya kita bisa menambah like dan juga dislike-nya lewat notif, maka pertama menggunakan binding button notif. Binding button notif itu yang tulisannya send notification. Button yang tulisannya send notification. Di sini itu kita mendefinisikan dulu untuk flag-nya, yang artinya menggunakan flag immutable itu artinya bahwa notifikasi itu tidak diupdate atau statis gitu. Kemudian di sini tuh ada intent like. Jadi saya menggunakan intent dan juga padding yang double karena satunya itu buat like, satunya buat dislike. Dimana untuk like ini tuh akan menuju ke notif receiver like sebagai berikut. Jadi di sini itu akan ditindaklanjuti jika kita menekan broadcast receiver like pada notif. Yang di sini itu jika misalnya menekan tombol like untuk sebelumnya itu untuk menjalankan intent ini tuh yang nantinya akan berpindah ke notif receiver ini. Dimana untuk menjalankan intent ini maka perlu adanya pending intent. Yang di sini tuh saya membuatnya pending intent like yang dia akan menangani intent like saja. Jadi menangani untuk untuk tindak lanjut dari broadcast receiver like. Jadi dengan untuk menjalankan intent perlu adanya pending ini, dan untuk menjalankan pending ini butuh adanya add action. Jadi add action tadi intent like kan dijalankan dengan adanya pending like, dan pending like ini dijalankan dengan adanya add action. Yang di sini itu saya definisikan 0 untuk ikonnya 0, request code-nya 0, kemudian tulisannya like dan juga like ini tuh yang nantinya akan menjadi broadcast receiver-nya atau button yang di sini. Kemudian diikuti dengan pending untuk like-nya. Yang di sini misalnya kita klik like, maka akan mengaktifkan atau menjalankan logika yang berada di notif receiver. Kita ambil skenario untuk like dulu, dimana jika misalnya udah add action maka akan menjalankan pending, dan pending akan menjalankan intent, dan intent akan melakukan logika atau menjalankan logika di notif receiver. Yang dalamnya ini jika misalnya number like-nya tidak null, maka number like-nya itu akan terus bertambah, yang nantinya akan
penambahan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi dan akan tertampil pada layar. Kita contohkan, misalnya kita klik like, misalnya kita klik like 1, 2, maka akan bertambah 2 kali yang artinya sama dengan 3. Kemudian sama seperti like, maka dislike juga seperti itu. Ada intent sendiri, ada pending sendiri, pending intent sendiri, dan untuk menjalankan pending intent dislike, maka butuh adanya add action lagi yang tulisannya itu dislike dengan kodenya itu 1 dan diikuti dengan pending intent dislike. Kemudian intent ini tuh akan menjalankan notif receiver dislike sebagai berikut. Yang sama logikanya seperti like. Jika kita klik untuk jika kita klik dislike 1, 2, 3 misalnya, maka harusnya jadi 4 dan tertampil sebagai berikut. Jadi akan bertambah terus untuk number dislike-nya, dan penambahannya atau update dari number dislike-nya yang awalnya 0 di sini, maka penambahan tersebut akan dimasukkan lagi atau diupdate di layar atau di text view dari activity main-nya. Di sini itu karena binding dan juga number dislike-nya merupakan convenient object, maka menggunakan main activity dot number dislike. Sama seperti number dislike, binding juga seperti itu. Maka main activity dot binding dan diikuti dengan bagian mana yang mau diubah atau yang mau diletakkan untuk pengupdatean number like dan juga dislike. Kemudian diakses properti berupa teks yang nantinya value-nya berupa number dislike yang sudah bertambah di baris kode 11 dan diubah menjadi string. Sama seperti dislike, maka like juga sama. Dilakukan penambahan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke text view like num, ini ID text view like num-nya, dan diakses untuk properti teksnya yang nantinya diubah menjadi value berupa number like yang sudah dijadikan string. Number like yang sudah diupdate pastinya. Kemudian ada bitmap untuk emoji. Jadi untuk emoji itu yang maksudnya yang di sini, yang icon emoji kecil di sebelah kanan, dan ini bitmap buat gambar. Ini emoji, ini bitmap doang, dan di sini itu bitmap gambar. Yang dimana itu untuk bitmap emojinya, maka menggunakan variabel bitmap. Kemudian dibuat bitmapnya, yang awalnya yang bitmap ini tuh akan menangani untuk gambar selain SVG kayak JPEG dan lain sebagainya. Sama seperti yang icon di sini, maka untuk yang gambar juga sama menggunakan bitmap juga, dan untuk gambar dan emoji ini sudah dimasukkan ke dalam drawable sebagai berikut. Kemudian masuk ke builder. Jadi builder ini tuh akan mengeset atau mendesain notifikasinya kayak gimana. Contoh misalnya ada small emoji, ini wajib set small emoji yang nantinya akan tergambar di sini paling pojok kiri atas. Kemudian large iconnya menggunakan bitmap atau yang seperti yang di sini. Kemudian title-nya itu counter. Ini content text-nya di sini, deskripsinya. Kemudian set style-nya ini itu untuk memasukkan gambarnya. Gambarnya sudah di bitmap dengan menggunakan variabel bitmap gambar. Kemudian auto cancel, priority, dan juga add action yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini itu untuk menjalankan notifikasi sesuai dengan versi yang ada. Jadi di sini itu untuk mengetahui versi Android pada perangkat. Yang kalau misalnya lebih besar sama dengan, maka akan menjalankan kode di bawah ini, dan kalau misalnya bukan atau selain itu, maka jalankan kode di bawah ini. Jadi
Jadi kita misalkan kita jalankan lagi. Oh ya, dan juga pending intent ini tuh bisa menjalankan untuk tombol like dan juga dislike-nya itu di latar belakang. Jadi kita tidak perlu untuk membuka aplikasinya untuk memberikan perintah atau untuk menambah uh, jumlah like dan juga dislike-nya. Kita contohkan, misalnya kita keluar dari aplikasinya, kemudian kita lakukan like dan juga dislike-nya seperti ini. Kita misalnya 1, 2. Berarti harusnya like-nya 5 dan juga dislike-nya 1, 2. Dislike-nya 6. Like 5 dan juga dislike 6. Like 5 dan juga dislike 6. Maka seperti itu untuk hasilnya. Maka bisa dilakukan perintah di latar belakang, atau kita bisa membuka aplikasinya dan juga menambahkan like dan juga dislike-nya, ataupun kita bisa menggunakan gambar jempol ke atas dan jempol ke bawah untuk menambahkan like dan juga dislike-nya. Di sini untuk send notification-nya bakal memunculkan notifikasi seperti ini. Kemudian untuk tampilannya akan menggunakan activity underscore main dan juga logikanya menggunakan main activity Kotlin. Jadi itu kesimpulannya. Dan jika kita run lagi, maka kita bisa menambahkan like dan juga dislike-nya di sini. Kita bisa send notification, nanti ada notification-nya. Kemudian kita bisa menambahkan like dan juga dislike-nya di sini di dalam di notifikasinya. Jadi 2, dan kita juga bisa menambahkannya saat kita keluar dari aplikasinya. Sebagai berikut, like dan juga dislike. Maka keduanya akan miliki like dan juga dislike-nya itu sama dengan 3. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih.